harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, haleluya, yang mati atas di Golgota. Amin, haleluya. Pada gembala penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka, haleluya, dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tahu di surga ada tunggu saya, haleluya, satu tempat dekat bersama Dia, Yesus. Amin, haleluya. Ku pegang tangan yang lubang di paku. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Damainya ku, ya cintaku, Dia Yesus, Dia angkatku dari jatuh dosa. Dia sudah angkat aku dalam susah hati. Ku selalu harap pada Dia, Yesus, Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin. Engkau satu-satunya pengharapanku. Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 demikian firman Tuhan. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah Yesus yang tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima dan 6 demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara
dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tetapi Tuhan Yesusku, Juru Selamatku, akan datang kembali bersama aku, hamba-Mu, orang kudus Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, itu mulia dan sempurna. Yesus Juru Selamatku, Yesus penolongku, Engkau Yesus harapan jiwaku. Amin. Sucikan hati kami Bapa, sucikan mulutku sebentar membaca firman-Mu. Biar firman-Mu selalu tinggal dalam hatiku. Kuasailah hidupku Tuhan, Roh Kudus berkuasa dalam hidupku, pimpin hidupku sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah kekilafanku Bapa, ampunilah semua dosa salahku. Amin, haleluya. Perbaruilah pikiranku, kuduskanlah hatiku, sempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, dan kekudusan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang sempurna sampai aku hamba-Mu masuk surga. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami baca firman-Mu dan berkati kami semua hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu yang lapar hauskan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah, berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya.
Amin, amin. Puji Tuhan, syukur, syukur kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan kita semua. Saya ucapkan shalom, salam damai sejahtera. Shalom dalam arti ini dari asal usul bahasa Ibrani, saudara ya. Ya, kalau saya di Israel selalu berkata shalom bersama orang-orang Yahudi, rekan-rekan saya. Itu artinya salam damai sejahtera. Artinya shalom di dalam damai sejahtera dalam segala hal. Karena datang dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan juga selamat malam ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis hari ini tanggal 17 Maret 2022. Kita bersyukur kalau Tuhan masih pelihara hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin bergoncang. Ya, saya mendengar informasi tadi pagi bahwa di Jepang ya terjadi gempa 7,3 atau 7,4 skala Richter. Itu kencang katanya dan cukup lama saudara. Ya, ada yang meninggal juga dan banyak yang luka. Coba ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Memang ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat Bapak Ibu. Sudah dekat. Karena Tuhan kan berkata kan. Jadi terjadi peperangan ya, Rusia, Ukraina. Dan nanti peperangan negara-negara lain bisa terjadi saudara. Terjadi gempa bumi ya. Terjadi bencana, kelaparan. Sudah banyak masalah saudara. Oleh karena manusia banyak berdosa kepada Tuhan. Tidak bertobat, tidak ikuti kebenaran firman Tuhan. Oleh itu mari kita ini saudara-saudaraku yang saya cintai. Marilah kita semua mau bertobat. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita sama-sama tujuan kita ingin masuk surga saudara. Karena masuk surga keselamatan itu banyak saudara. Dalam Matius 22:14 banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Oleh itu mari kita yang dipilih sama Tuhan, kita pelihara keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita jaga baik-baik. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Dalam dunia apa yang Bapak Ibu harapkan? Uang bukan juru selamat. Ya, dunia ini semua akan lenyap. Ya, semua kacau balau keadaan dunia sekarang ini ya. Terjadi kesulitan ekonomi. Memang ini kebenaran firman Tuhan terjadi. Kalau saudara bacakan ya di 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Udah tertulis saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba ini. Saat ini situasi sukar. Ya, tempo hari pernah kejadian gas naik ya, susah. Ya, sekarang minyak goreng juga. Sekarang pokoknya yang akan datang akan terjadi masa-masa kesusaran. Tidak pernah berhenti. Terjadi terus menerus peperangan ya, perang rohani ya. Iblis, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 saya membaca sorry. Wahyu pasal 12 ayat 12 itu ini sudah tuh iblis sudah mengerti waktunya sudah dekat dia bilang. Coba ini Wahyu pasal 12 ayat 12 saya mau baca ya. Makanya Bapak Ibu rajin baca Alkitab supaya kita makin tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi kita bersukacita, saya bersukacita bersama Bapak Ibu, karena kita suatu hari memasuki kerajaan surga yang diam di dalamnya. Tetapi yang kedua, celaka kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu kedatangan Tuhan sudah dekat itu. Waktu dia turun ke dunia ini geram dengan dahsyat, ingin menghancurkan dunia, ingin menyeret manusia-manusia murtad jauh dari kasih Tuhan, ikuti. Dia tidak mau kalau kita orang Kristen itu anak Tuhan, ikuti firman Tuhan. Maunya ikutin suara iblis. Itu mari saudara melalui firman Tuhan supaya hidup kita mempersiapkan diri kita untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Kita mau makin cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada harinya kalau nanti kelak Yesus datang, Tuhan akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lama. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudaraku berdoa untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Coba ini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepada kamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.
Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Ayat 18 terakhir. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian, menyertai Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Yaitu marilah kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Ini maksud dari firman Tuhan. Maksud dari Tuhan supaya kita tetap setia, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berikan 3 hal kepada kita semua melalui firman Tuhan. Yang pertama, kita harus punya paradigma yang sehat, semua pemikiran yang sehat, rohani yang sehat. Yaitu yang pertama. Dia yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini jelas bahwa Tuhan Yesus setia. Jangan pernah berkata Tuhan itu tinggalkan kita. Sampai detik ini firman Tuhan ya dan amin. Saya dipelihara sama Tuhan bersama Bapak Ibu. Di tengah-tengah COVID sampai saat ini. Puji Tuhan saudara dan saya bersama saya tidak pernah kena COVID saudara. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Karena Yesus setia. Karena Tuhan berkata di sini katakan. Dia mengkuatkan hati saudara dan saya. Dan memelihara terhadap yang jahat. Dijauhkan dari yang jahat. Terbukti saya dipelihara sama Tuhan. Saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Ini firman Tuhan dikenapi. Kita aminkan dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah memelihara kami semua bersama keluarga. Bersama Bapak, Ibu, Saudara semua. Dipelihara. Yang pertama. Jadi kita mau setia kepada Tuhan. Seperti Yesus setia. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kedua. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih, supaya kita tidak ikuti ajaran-ajaran yang sesat seperti di ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepada saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima. Sekarang banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat saudara, supaya kita bisa goyah. Jangan sampai, karena ternyata kegenapan firman Tuhan banyak orang murtad saudara. Ya, di Matius 24 ini tanda-tanda kedatangan Tuhan dikatakan banyak orang murtad. Ini tertulis saudara di dalam Matius 24 ayat 10. Itu sekarang menjelang kedatangan Tuhan. Kompleks saudara. Kalau kita tidak kuat sama Tuhan, ya, tidak mendapat kekuatan, ya, kalau itu mari kita makin setia sama meresponi Tuhan setia, kita jadikan diri kita setia sama Tuhan. Kalau tidak, ini dan Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Coba kasihnya sudah tidak ada lagi. Contoh perang Ukraina sama itu diserang sama Rusia. Itu sudah tidak ada kasih Tuhan. Putin membunuh banyak orang seperti itu. Ya, sudah tahu saya tidak mengerti. Hidupnya sudah seperti iblis. Tidak taat kepada firman Tuhan. Padahal Tuhan berfirman kan bahwa kita harus didayup di dalam kasih Tuhan. Oleh itu mari jangan sampai kita ikuti ajaran-ajaran yang tidak sehat. Tapi mari kita mau ikuti ajaran dari Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Supaya kita pelihara hidup kita. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga di ayat 16. Dan ya Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus. Ada 3 janji Tuhan. Yaitu Tuhan berikan damai sejahtera. Jadi yang tinggal poinnya. Yang pertama kita tahu bahwa Tuhan sangat setia. Dia akan pelihara hidup kita. Oleh itu mari. Kalau Yesus setia, kita mau setia. Dan kedua, jangan kita ikutin ajaran-ajaran yang tidak benar. Ikuti firman Tuhan. Kita ikuti ajaran yang sehat. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar Tuhan firman Tuhan. Dan kita mau ikuti firman Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang ketiga. Yesus
akan senantiasa menyertai kita, akan mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus dalam segala hal kepada kita semua. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Dan satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Dia Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Biarkan dunia bisa gejolak, dunia boleh kacau balau, tapi hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Iman, pengharapan, kasih, kesetiaan kita, ketaatan kita tujukan. Buktikan bahwa kita cinta Yesus. Buktikan kepada Yesus bahwa kita adalah anak-anak yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena Yesus yang luar biasa. Kasih karunia yang sempurna akan suatu hari kelak membawa kita kepada hidup yang kekal, surga buat selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku, Dia satu-satunya pengharapan kita. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Berharap kita selalu hanya kepada Yesus. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka. Amin, haleluya. Dalam hatiku, haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Karena Engkau yang pelihara hidup kami, biar hari-hari kami melangkah bersama Tuhan. Sampai suatu hari kelak kami hidup bersama Engkau. Biar kami menjadikan kami mau setia kepada Tuhan, kami mau cinta Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, sempurnakan firman-Mu, biar firman-Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami berdua peperangan, Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong jamah ya Bapa. Roh Kudus akan pegang pelihara anak di Ukraina Tuhan. Tolong Bapa, kalau Tuhan izinkan bisa berhenti dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan menyertai anak baik Ukraina, baik Saudara Putin, bertobat dalam nama Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat berbaring, tapi berjaga dan berdoa, mencari Tuhan Yesus. Dan Yesus setia akan menyertai kita sampai kita berjumpa Tuhan dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel, puji Tuhan. Amin.